Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, khususnya para honorer ya yang belum didata, atau yang akan mengikuti tindak lanjut pendataan dari instansi pemerintah. Nah, di sini kita mendapatkan informasi terbaru teman-teman ya, terkait pendataan non ASN yang akan mengikuti seleksi CASN tahun 2023. Oke teman-teman ya, jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, tenaga honorer di Rembang mulai didata untuk kebutuhan P3K seleksi tanpa tes. Nah, ini ada tanda tanya teman-teman ya. Informasinya terbilang masih sangat baru, 23 Januari 2024. Nah, jadi di sini ada informasi dari Kabupaten Rembang, di mana tenaga honorer di sana mulai didata untuk kebutuhan P3K. Jika di sini kita lihat teman-teman ya, dikatakan tenaga honorer berarti bukan cuma guru, non guru juga teman-teman ya, termasuk tendik bisa jadi. Karena di sini hanya dikatakan tenaga honorer, mungkin satpol pp juga atau tenaga kebersihan. Pemerintah kabupaten atau Pemkab Rembang mendata pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN alias honorer. Nah, nantinya, di sini teman-teman ya, mereka mendapatkan prioritas dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi katanya mendapatkan prioritas teman-teman ya. Meski demikian, tetap ada proses seleksi atau tes yang harus dilalui. Pastinya katanya ada seleksi atau tes. Berarti ada seleksi administrasi atau dokumen, dan ada juga tes. Tapi tesnya kita tidak tahu teman-teman ya, apakah masih CAT atau seperti apa. Ini sampai dengan Senin 22 Januari pendataan ini masih berlangsung. Jadi ini sudah start sebenarnya teman-teman ya, sudah mulai, bahkan dikatakan sampai dengan Senin, berarti ini sudah berlangsung. Kepala Bidang atau Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Rembang, yaitu Solikin, menyampaikan. Jadi dari kepala BKD-nya ya, menyampaikan pendataan ini juga menindaklanjuti. Jadi ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait usul kebutuhan ASN, yang mana suratnya itu dikeluarkan pada tanggal 21 Desember ya, seingat admin, 21 Desember 2023. Itu di penghujung tahun 2023 suratnya dikeluarkan. Daerah diminta usul kebutuhan ASN paling lambat 31 Januari. Jadi kemarin meminta pemetaan itu arahnya juga sama, untuk mendapatkan peta berapa sebaran non ASN di Rembang. Diketahui tahun ini pemerintah berencana menghapus tenaga non ASN, menghapus ya, sehingga ke depan pegawai di pemerintahan akan berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan P3K. Alhamdulillah ya. Sementara pendataan yang dilakukan tahun ini rencananya akan dijadikan sebagai bahan usulan. Nah ini hebatnya ya. Jadi pendataan yang dilakukan tahun ini atau yang sedang berlangsung akan dijadikan sebagai bahan usulan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara di tahun 2024. Sesuai surat Menpan tahun ini ada CPNS dan P3K. Pemerintah Kabupaten Rembang sendiri berencana mengusulkan formasi P3K. Para tenaga non-ASN akan mendapatkan prioritas dalam perekrutan nanti. Disinggung terkait angka terbaru dari hasil pendataan non-ASN tahun ini, Solikin menjelaskan bahwa belum bisa menyampaikan karena masih berproses. Oke, jadi ini masih berproses ya. Senin 22 Januari baru proses dis. Berproses dis katanya. Oke, lebih lanjut, pihaknya menegaskan meski mendapatkan prioritas seleksi P3K, mereka tetap harus mengikuti tes. Teman-teman ya. Selain itu, peluang lolos tidaknya juga tergantung persetujuan agar formasi yang diusulkan. Solikin mengibaratkan
apabila Pemkab mengusulkan 100 formasi sesuai jumlah pegawai non-ASN yang ada dan usulan tersebut disetujui oleh Menpan RB, maka para non-ASN akan berpotensi lolos seleksi. Nah, lolos semua teman-teman ya, maksudnya begitu. Tetap tes. P3K ini untuk non-ASN tapi tetap tes. Prinsipnya, lanjut dia, pihaknya seoptimal mungkin untuk melakukan penataan non-ASN. Paling lambat 31 Januari harus disampaikan ke Kemenpan RB. Jadi 31 Januari itu sudah sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Kami menghitung kebutuhan tetapi memprioritaskan non-ASN yang ada. Usulan kami setidaknya sama dengan jumlah mereka. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi usulannya itu setidaknya sama dengan jumlah non-ASN yang didata. Nah, yang total tenaga non-ASN di Rembang. Jadi ini dari Rembang yang melakukan pendataan untuk sebagai dasar ya. Sebagai dasar jumlah formasi untuk diusulkan ke Kementerian Pan RB. Nah, ini di sini paling lambat 31 Januari. Dan selanjutnya ada juga informasi terkait surat 21 Desember tersebut ya. Selanjutnya dari salah seorang rekan kita menyampaikan di kolom komentar, pemerintah kami tidak bijaksana, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rekan-rekan kami sebagai perwakilan dari Tendik berjumpa dengan salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan tersebut, mengatakan akan perihal surat edaran dari Menpan RB yang tertanggal 21 Desember. Nah, yang kita bahas tadi, pemerintah atau Pemda setempat akan pengusulan 2024 ini. Beliau dengan sepele menjawab, tidak ada berita atau informasi seperti begitu dari Badan Kepegawaian Negara. Dan begitu juga dengan bidang BKPSDM Provinsi, mereka mengatakan dengan kalimat yang sama, sepertinya pemerintah Kepri menutup mata dan tak mau tahu, tak mau terbuka. Nah ini ya, pemerintah Kepri menutup mata dan tak mau terbuka. Mohon dengan sangat berita ini disampaikan ke BKN. Nah ini permintaan dari beliau. Gimana permasalahan honor di negara akan selesai kalau tidak dari pemerintah masing-masing daerah terbuka. Nah, jadi ini dari salah seorang rekan kita dengan sengaja menyampaikan di kolom komentar dengan cukup panjang teman-teman ya. Nah, di sini mohon sangat berita ini disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya